Di balik kabut lawu, ada jejak yang tak pernah kembali. Suara yang kau kenal bisa saja bukan miliknya lagi. Di jalur kabut lawu, setiap jiwa harus memilih selamat atau hilang. Gunung Lawu, sebuah nama yang syarat dengan kisah mistis dan legenda. Berdiri gagah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, gunung ini tak hanya menyimpan keindahan alam, tapi juga rahasia kelam yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Selama bertahun-tahun, kabar tentang pendaki yang hilang tanpa jejak terus menghantui para pecinta alam. Mereka masuk ke dalam kabut dan tak pernah kembali. Malam itu, sekelompok pendaki muda memulai perjalanan mereka dengan penuh semangat. Namun siapa sangka, langkah mereka akan membawa pada sebuah tragedi yang masih meninggalkan jejak hingga hari ini. Inilah kisah jejak gelap Gunung Lawu, tragedi pendaki yang hilang dalam kabut abadi. Langkah-langkah itu bergema di jalur pendakian yang mulai gelap. 5 orang pendaki, yang dipimpin oleh seorang mahasiswa bernama Reza, berjalan dengan ransel berat di punggung, menembus udara dingin Gunung Lawu. Mereka tiba di base camp Cemoro Sewu pada sore hari, lalu memulai pendakian menjelang malam dengan alasan ingin sampai di pos atas lebih cepat. Malam itu bulan tertutup kabut, angin turun membawa hawa basah yang menusuk tulang. Di antara mereka, Ayu, satu-satunya perempuan, mulai merasakan kejanggalan. Kenapa sepi sekali ya? Padahal biasanya jalur ini ramai. Gumamnya sambil merapatkan jaket. Reza hanya tersenyum tipis. Mungkin karena weekday, jadi nggak banyak yang naik. Namun dalam hati, ia juga merasa aneh. Suara jangkrik pun seolah hilang. Yang terdengar hanya desir angin dan langkah kaki mereka yang berat. Sesampai di pos 2, mereka beristirahat. Kabut semakin pekat, menutupi jalur setapak. Senter yang mereka bawa seakan tidak mampu menembus tebalnya kabut. Bayu, pendaki paling muda, melihat sosok samar berdiri di balik kabut. "Bang, itu ada orang?" tanyanya dengan suara ragu. Semua menoleh, menajamkan pandangan. Benar, ada sosok hitam berdiri membelakangi mereka. Tinggi, kurus, tanpa suara. Tapi begitu Reza menyapa, sosok itu lenyap begitu saja, seolah menelan dirinya sendiri ke dalam kabut. Degup jantung semua bertambah kencang. Mereka saling pandang, mencoba menyangkal apa yang baru saja dilihat. Mungkin cuma bayangan atau halusinasi, kata Reza, memaksakan logika. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan langkah ragu. Namun setiap kali menoleh ke belakang, Ayu merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan manusia, melainkan sesuatu yang tidak kasat mata. Sesampai di pos 3, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Angin menderu, dan kabut semakin tebal, hingga jarak pandang tak lebih dari 2 meter. Saat sedang mempersiapkan tenda, terdengar suara bisikan lirih. "Pulang. Pulanglah." Ayu tersentak, menoleh ke kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa selain teman-temannya. Ia menggigit bibir, tidak berani mengucapkan apapun. Malam itu mereka masuk ke tenda dengan tubuh lelah. Tetapi tidur bukanlah jawaban. Di luar, suara langkah mondar-mandir terdengar jelas, meski tidak ada satupun pendaki lain di sekitar. Bayu yang tidak bisa menahan rasa penasaran membuka resleting tenda sedikit. Matanya membelalak. Di balik kabut, tampak barisan orang berjalan pelan, mengenakan pakaian putih lusuh, wajah tertunduk. Mereka berjalan tanpa suara, melewati tenda seolah-olah pendaki itu tidak ada. Bayu menutup resleting dengan tangan gemetar, nafasnya memburu. Ada orang lewat, bisiknya. Reza membuka mata. Pendaki lain? Bayu menggeleng keras. Bukan pendaki.
Wajahnya bukan manusia. Hening kembali menyelimuti tenda. Angin semakin kencang, membawa aroma tanah basah bercampur anyir yang menusuk hidung. Dan saat itulah, terdengar jeritan panjang dari kejauhan. Suara lelaki meraung kesakitan, lalu mendadak terputus. Semua terbangun dengan wajah pucat. Mereka saling tatap, menyadari satu hal. Malam pertama mereka di Gunung Lawu baru saja dimulai. Jeritan di malam buta itu membuat mereka terjaga sampai fajar. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidur. Reza beberapa kali keluar tenda untuk memastikan keadaan, tapi yang ia temui hanya kabut pekat yang enggan beranjak meski matahari sudah naik. Pagi itu, Ayu duduk memeluk lutut di depan tenda. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Kita harus turun aja, Za. Aku nggak enak. Dari semalam, rasanya ada yang ngikutin." Reza menghela napas panjang. Ia ingin menenangkan, tapi dalam hati ia juga merasakan hal yang sama. Namun, sebagai ketua tim, ia tidak ingin menunjukkan rasa takut. "Kita sudah sampai sejauh ini. Kita istirahat sebentar, lalu jalan lagi. Kalau kondisi makin nggak memungkinkan, kita turun." Bayu sejak pagi terlihat gelisah. Ia bercerita tentang barisan sosok berbalut kain putih yang ia lihat semalam. "Aku nggak bohong, Bang. Mereka jalan persis di depan tenda ini. Wajahnya pucat, matanya kosong. Kalau kalian nggak percaya, terserah. Tapi aku yakin itu bukan mimpi." Tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin yang berdesir di sela pepohonan. Menjelang siang, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke pos 4. Jalur semakin menanjak, licin, dan kabut tak kunjung menipis. Sesekali terdengar seperti ada orang berjalan di belakang mereka. Tapi saat menoleh, jalur tetap kosong. Tiba-tiba Bayu berhenti. "Dengar nggak?" bisiknya. Semua terdiam. Dari balik kabut terdengar suara orang memanggil namanya. "Bayu, Bayu U." Suaranya lirih, serak, tapi jelas. Bayu menoleh ke kanan kiri. Itu suara kakakku. Aku kenal banget." Reza menahan lengannya. "Jangan aneh-aneh. Kita di gunung, jangan asal percaya." Namun Bayu seperti kerasukan tekad. Ia melepas pegangan Reza dan berlari kecil ke arah suara itu. "Awas, jangan pisah dari rombongan," teriak Reza. Mereka semua berlari mengejar, tapi kabut menutup jarak. Suara langkah Bayu terdengar semakin jauh, hingga akhirnya lenyap. Beberapa menit kemudian, hanya hening yang tersisa. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya kabut tebal yang menelan segalanya. Ayu panik. "Za, dia hilang. Kita harus cari." Reza mencoba memanggil, berteriak sekuat tenaga. "Bayu!" jawab Yu, tapi tidak ada jawaban. Mereka bertiga menyusuri jalur sekitar, memanggil, bahkan menandai pohon agar tidak tersesat. Namun hasilnya nihil. Bayu seakan ditelan kabut tanpa jejak. Menjelang sore, mereka kembali ke jalur utama dengan wajah pucat. Kelelahan bercampur ketakutan, tidak ada yang berani membicarakan apa yang terjadi. Malam kedua mereka lalui dengan perasaan kacau. Angin semakin kencang, tenda bergetar. Ayu menangis terisak, merasa bersalah karena membiarkan Bayu pergi. Reza terdiam, matanya tidak bisa terpejam. Dalam hatinya, ia tahu keputusan untuk melanjutkan perjalanan adalah sebuah kesalahan. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah perasaan bahwa mereka semua kini sedang diawasi. Tengah malam, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan jeritan, melainkan suara langkah mendekat. Tanah bergetar pelan. Ayu menutup telinga, tubuhnya gemetar. Dari celah resleting, Dika pendaki paling tenang di antara mereka memberanikan diri mengintip. Matanya langsung melebar. "Astagfirullah," bisiknya. Di luar, berdiri sosok Bayu. Wajahnya pucat pasi, bibir membiru, matanya kosong menatap ke arah tenda. Pakaian yang ia kenakan basah kuyup, seolah terendam air.
Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah sosok itu tidak menginjak tanah. Ia melayang setinggi setengah meter di atas tanah, perlahan bergerak mendekat Bayu. Suara lirih itu keluar, menyeret udara dingin masuk ke dalam tenda. Ayu menutup mulut dengan kedua tangannya agar tidak berteriak. Reza meraih senter, tapi cahaya justru padam begitu diarahkan keluar. Dalam kegelapan, hanya terdengar bisikan panjang yang menusuk telinga. "Kenapa? Kalian tinggalkan aku." Tubuh Reza kaku. Nafasnya tersengal, seolah paru-parunya membeku oleh bisikan itu. Dika buru-buru menutup resleting tenda rapat-rapat, tapi suara lirih Bayu masih terdengar menembus kain. Ayu sudah tak mampu menahan tangis. Isakannya bercampur dengan desir angin malam yang menembus tulang. "Dia bukan Bayu lagi," gumam Dika, wajahnya pucat pasi. "Kalau benar itu dia, kenapa bisa melayang? Dan kenapa bajunya basah, padahal tidak ada sungai di sini?" Reza menunduk, meremas tanah dengan tangannya. Dalam hati ia mengutuk keputusannya. Namun sebagai pemimpin, ia berusaha menegakkan wibawa. "Kita jangan keluar. Apapun itu, jangan dipedulikan. Besok pagi kita langsung turun. Aku nggak mau ada yang hilang lagi." Malam itu terasa panjang. Suara bisikan datang dan pergi. Kadang terdengar di dekat tenda, kadang jauh di dalam kabut. Hingga fajar menyingsing, mereka bertiga hanya bisa terdiam dengan mata sembab dan tubuh lelah. Saat pagi menjelang, kabut sedikit menipis. Mereka memberanikan diri membuka tenda. Namun tak jauh dari tempat mereka berdiri, tanah basah menunjukkan jejak kaki. Anehnya, jejak itu hanya setengah, seolah telapak kaki Bayu tak menapak sempurna, melainkan hanya setengah bagian bawah yang menekan tanah. Jejak itu memanjang ke arah hutan lebat, menuju jalur yang bahkan tidak tercatat di peta pendaki. "Za, lihat," Dika menunjuk jejak itu. "Kalau benar itu Bayu, kenapa dia ke sana? Jalurnya nggak ada di peta." Reza menghela napas berat. "Justru itu, jalur terlarang. Aku pernah dengar dari penduduk sekitar, ada jalur tua di Lawu yang ditutup karena dianggap angker. Katanya banyak yang hilang kalau nekat lewat sana." Ayu menelan ludah. "Kamu yakin Bayu dibawa ke situ?" Reza tidak menjawab. Tatapan matanya cukup untuk membuat Ayu semakin gemetar. Mereka bertiga sepakat menuruni jalur utama. Namun sepanjang perjalanan turun, suara-suara aneh terus mengikuti. Kadang terdengar seperti langkah keempat di belakang mereka. Kadang ada tawa lirih perempuan di sela pepohonan. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka sampai di sebuah persimpangan kecil. Jalur resmi mengarah turun, tapi di sisi lain ada jalan sempit yang tertutup semak. Anehnya, di tanah yang lembek di sana, terlihat jejak kaki basah, jejak yang sama seperti tadi pagi. Ayu langsung menolak. "Za, jangan ikuti. Aku mohon, jangan ke situ. Aku nggak mau kehilangan kalian juga." Dika menggenggam bahu Reza. "Tapi kalau kita biarkan, Bayu bisa benar-benar nggak kembali. Kita ini tim. Kita naik bareng, harusnya turun bareng." Reza terjebak dalam dilema. Hatinya ingin menyelamatkan Bayu, tapi nalurinya tahu bahwa jalur itu bukan jalur manusia biasa. Ia menutup mata, mengingat wajah Bayu saat mereka berangkat. Ceria, penuh semangat. Bayu yang selalu bercanda sepanjang perjalanan kini entah berada di mana. Akhirnya Reza memutuskan, "Kita ikuti sebentar. Kalau situasinya makin aneh, kita mundur." "Setuju." Ayu terpaksa mengangguk meski wajahnya pucat. Mereka memasuki jalur itu. Semakin jauh melangkah, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya kabut yang menebal, seakan menutup jalan kembali. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan batang hitam berlumut, akar-akar menjuntai seperti tali gantungan. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai kepala manusia.
Di depannya, terdapat sisa-sisa bekas api unggun, tapi sudah lama padam. Anehnya, ada potongan kain putih basah tergeletak di sana, mirip dengan pakaian Bayu. Ayu berteriak kecil. Itu bajunya Bayu. Reza meraihnya. Kain itu dingin, berbau tanah basah, dan ada bercak hitam, seperti darah yang sudah mengering. Dika mengangkat wajahnya, menatap sekeliling. Tempat ini bukan tempat biasa. Aku yakin ada sesuatu yang tinggal di sini. Reza menelan ludah. Bukan sesuatu, Dik. Tapi sesuatu yang sengaja membawa Bayu ke sini. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Kabut menebal. Dari balik pepohonan terdengar suara langkah berat, diiringi suara gonggongan anjing yang aneh serak dan panjang, seperti berasal dari tenggorokan manusia. Mereka bertiga mundur perlahan. Tubuh gemetar. Suara itu semakin dekat. Lalu, dari arah kabut, muncul siluet tinggi besar. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi kepalanya ditutupi rambut panjang kusut. Wajahnya tidak terlihat. Kedua tangannya panjang menjuntai, hingga hampir menyentuh tanah. Siluet itu berhenti tepat di depan batu besar. Dari balik kabut terdengar suara serak. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Tubuh Reza serasa membeku. Siluet itu berdiri tegap di balik kabut. Wajahnya samar, hanya rambut kusut menutupi hampir seluruh kepala. Tangan panjangnya bergantung tak wajar, seolah siap meraih siapa saja yang mendekat. Ayu langsung bersembunyi di belakang Reza. Tubuhnya bergetar hebat. Dika mencoba bersuara, walau suaranya serak. Kamu siapa? Di mana teman kami? Bayu. Siluet itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah batu besar yang menyerupai kepala manusia. Dari celah batu itu terdengar suara lirih. Suara yang mirip sekali dengan Bayu. Tolong, Za, tolong aku. Reza spontan melangkah maju, tapi Dika menarik lengannya. Jangan, bisa jadi itu jebakan. Namun suara Bayu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah benar-benar berasal dari balik batu. Aku di sini, Za. Tolong aku. Reza menoleh ke Dika dan Ayu. Matanya merah, penuh dilema. Kalau itu benar Bayu, kita nggak bisa tinggal diam. Dia butuh kita. Siluet tinggi itu akhirnya bersuara lagi. Suaranya berat dan serak. Dia sudah memilih jalannya. Kalian tak bisa membawanya kembali. Pergi sebelum terlambat. Kata-kata itu membuat Ayu makin menangis. Za, kita pulang aja. Aku nggak sanggup lagi. Kita bisa mati di sini. Tapi Reza menggeleng. Kalau Bayu masih hidup, aku nggak bisa ninggalin dia. Tanpa pikir panjang, Reza mendekati batu besar. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Suara gemeretak terdengar, dan dari celah batu keluar kabut hitam pekat. Kabut itu membentuk wajah-wajah samar yang menjerit tanpa suara. Reza hampir terhuyung, tapi tetap bertahan. Ia berteriak lantang, Bayu, kalau kamu dengar, kasih kami tanda. Aku di sini buat bawa kamu pulang. Tiba-tiba, dari balik batu, muncul tangan pucat penuh lumpur. Itu jelas tangan manusia. Jari-jarinya gemetar, berusaha meraih udara. Ayu menjerit histeris, sementara Dika langsung maju membantu Reza menarik tangan itu. Namun saat tangan itu ditarik keluar, yang muncul bukan Bayu, melainkan sosok mirip dirinya, tapi dengan mata hitam polos tanpa bola mata. Sosok itu tersenyum miring, dan dari mulutnya keluar suara dua lapis. Suara Bayu dan suara asing yang menyeramkan. Kamu terlambat, Za. Reza terlempar ke belakang oleh dorongan tak kasat mata. Sosok itu tertawa, lalu tubuhnya meleleh menjadi kabut hitam yang menyatu dengan udara. Siluet tinggi tadi menundukkan kepala, lalu perlahan mundur ke dalam kabut. Sebelum menghilang, ia sempat berkata, "Kalian sudah melihatnya. Tidak ada jalan kembali." Hening. Suasana mendadak kembali sunyi.
hanya suara napas mereka bertiga yang tersengal. Ayu terduduk lemas. "Za, itu bukan Bayu lagi. Aku yakin Bayu sudah." Kata-katanya terputus oleh tangis. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua rasa bersalah menyesakkan dadanya. "Ini salahku. Aku yang ajak kalian naik. Aku yang janji bakal jaga kalian." Dika menepuk bahunya. "Za, kita masih hidup. Kalau kamu tumbang, kita semua habis. Bayu mungkin sudah nggak bisa diselamatkan, tapi kita harus keluar dari sini." Dengan sisa tenaga, mereka kembali ke jalur sempit itu. Namun kali ini, suasana semakin aneh. Pepohonan seolah berubah bentuk, akar-akar melilit seperti ular, dan kabut semakin pekat. Jalur yang tadi mereka lewati sudah tak terlihat lagi. Ayu panik. "Kita tersesat. Jalan yang nggak sama kayak tadi." Reza menggenggam tangan keduanya. "Tenang. Kita harus terus maju. Jangan pisah. Apapun yang terjadi." Mereka berjalan tanpa arah jelas, hanya berpegang pada insting, hingga akhirnya mereka melihat cahaya redup di kejauhan seperti api unggun. Dengan harapan itu manusia, mereka bergegas ke sana. Namun yang mereka temukan justru lebih mengerikan. Api unggun tua dengan arang yang masih hangat, dan di sekitarnya ada 3 tas ransel lusuh yang persis seperti milik mereka sendiri. Bahkan ada botol minum Dika, lengkap dengan stiker yang ia pasang sendiri. Dika menatap benda itu dengan wajah pucat. Itu punya kita. Tapi bagaimana bisa ada di sini?" Reza memungut salah satu tas. Beratnya sama, isinya identik dengan miliknya. Seketika bulu kuduk mereka meremang. Jika tas mereka ada di sini, lalu tas yang mereka bawa sekarang, saat mereka menoleh ke belakang, tenda mereka yang sebelumnya mereka bawa mendadak lenyap. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan bekas pijakan aneh. Suara langkah kaki berat kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih banyak. Dari balik pepohonan, bermunculan bayangan tinggi besar, bukan hanya satu, tapi banyak. Mereka mengelilingi api unggun itu, menutup jalan keluar. Ayu berteriak, "Kita terjebak." Reza meraih tangan kedua temannya, mencoba tetap tegar meski wajahnya pucat pasi. Bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat, hingga kabut makin padat, dan di tengah suara berat mereka, terdengar bisikan serempak. "Sekarang giliran kalian." Bayangan-bayangan tinggi itu semakin dekat. Lingkaran mereka menutup rapat, membuat Reza, Dika, dan Ayu terhimpit di sekitar api unggun tua. Nyala api kecil berkedip, seolah ikut merasakan ketegangan. Ayu menjerit ketakutan. "Mereka makin dekat, Za. Kita nggak bisa lari." Reza meremas tangannya dengan kuat. "Jangan lepas. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersama." Bayangan itu berhenti tepat di tepian lingkar api. Wajah mereka masih samar, tapi dari tubuhnya tercium bau tanah basah bercampur darah. Suara serempak kembali terdengar, menggema dari segala arah. "Sekarang giliran kalian." Dika menggertakkan giginya. "Apa maksud mereka? Kenapa kita?" Salah satu bayangan maju selangkah. Suaranya berat, menyerupai ratusan orang berbicara dalam satu mulut. "Setiap jiwa yang tersesat di jalur ini harus memilih menjadi bagian dari kami, atau mengorbankan satu untuk menyelamatkan yang lain." Ucapan itu membuat darah Reza serasa berhenti mengalir. Ia menoleh pada Dika dan Ayu. "Mereka nyuruh kita mengorbankan salah satu?" Ayu langsung menangis kencang. "Aku nggak mau. Aku nggak mau mati di sini." Dika meraih pundaknya, mencoba menenangkannya walau dirinya sendiri ketakutan setengah mati. "Tenang Yu, kita nggak akan biarin itu terjadi." Reza dengan wajah tegang melangkah ke depan. "Kalau harus ada yang dikorbankan, biar aku saja. Aku yang ajak mereka ke sini. Aku yang tanggung jawab." "Za, jangan ngomong begitu," seru Dika. "Kita bakal cari jalan lain." Tapi bayangan itu tertawa.
Suaranya bergema menyeramkan. Pilih, atau semuanya akan hilang. Api unggun tiba-tiba menyala besar, menampakkan bayangan aneh di tanah. 3 sosok kecil mirip mereka sendiri, tapi terikat rantai. Semakin lama, mereka menolak memilih. Rantai itu makin menjerat, membuat sosok-sosok bayangan itu meraung kesakitan. Ayu hampir pingsan melihatnya. "Za, aku nggak kuat lagi. Aku takut." Reza meraih bahunya, menatap mata gadis itu dalam-dalam. "Dengar Yu, kita akan keluar bareng-bareng. Aku janji." Ia lalu menoleh ke Dika. "Kalau nanti aku jatuh, bawa Ayu keluar. Jangan biarin dia sendirian." Dika menatapnya dengan marah. "Jangan ngomong kayak orang yang udah nyerah. Kita masih bisa lawan mereka." Saat itulah, Reza teringat sesuatu doa yang dulu sering ia dengar dari almarhum ayahnya setiap kali mereka mendaki. Doa sederhana yang dia abaikan selama ini. Dengan suara bergetar, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sama seperti ketika ia pertama kali mencoba memanggil Bayu. "Bismillahirrahmanirrahim." Begitu doa itu keluar dari bibirnya, api unggun bergetar, nyalanya membiru. Bayangan-bayangan tinggi itu berhenti bergerak, seolah terhantam sesuatu yang tak kasat mata. Reza melanjutkan, kali ini lebih lantang. "Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim." Suara gemuruh terdengar dari dalam kabut. Bayangan-bayangan itu meraung, tubuh mereka mengepul seperti asap yang terbakar. Dika dan Ayu terperangah. Air mata mereka jatuh bukan karena takut, melainkan harapan yang tiba-tiba muncul. Namun kekuatan itu juga menguras tenaga Reza. Tubuhnya goyah, hampir jatuh. Tapi Dika menahannya. "Bertahan, Za, sedikit lagi." Kabut mulai menipis. Satu demi satu bayangan menghilang, seolah tertiup angin kencang. Hanya terdengar teriakan marah mereka. "Kalian belum bebas. Gunung ini akan menagih kalian." Hening. Api unggun padam seketika, menyisakan asap tipis. Ketiganya terduduk di tanah, lemas tapi lega. Untuk pertama kalinya sejak Bayu hilang, mereka merasakan udara gunung yang benar-benar segar, tanpa aroma busuk atau darah. Jalur pendakian di depan mereka kembali jelas, seperti semula. Ayu memeluk Reza erat. "Kamu nyelamatin kita, Za. Kalau bukan karena kamu..." Reza hanya tersenyum lemah. "Bukan aku. Itu doa ayahku. Aku cuma..." Akhirnya percaya. Dika menghela napas panjang, lalu berdiri sambil menepuk bahu Reza. "Ayo, kita harus turun sebelum matahari terbenam lagi. Aku nggak mau nginep di sini satu malam pun." Dengan langkah berat, mereka berjalan menuruni jalur. Setiap kali melihat kabut tipis, dada mereka serasa sesak, tapi jalur tetap terbuka. Hingga akhirnya, dari kejauhan, mereka mendengar suara gemericik air pertanda mereka mendekati pos pendakian bawah. Namun, sebelum mereka benar-benar keluar dari hutan, Reza sempat menoleh ke belakang. Dari jauh, di balik kabut yang tersisa, ia melihat siluet Bayu berdiri diam, menatap mereka. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Reza berhenti sejenak. Hatinya berteriak ingin kembali, tapi kakinya tak sanggup melangkah. Siluet itu hanya mengangkat tangan pelan, lalu menghilang di telan kabut. Air mata Reza menetes, tapi ia terus berjalan. Mereka bertiga akhirnya keluar dari batas hutan, disambut matahari sore yang hangat. Tubuh mereka lunglai, tapi jiwa mereka selamat. Namun bisikan terakhir di telinga Reza membuatnya sadar, tragedi ini belum sepenuhnya usai. Gunung ini tidak pernah melupakan nama yang sudah ditulis di dalamnya. Langkah kaki mereka akhirnya menjejak tanah datar di base camp Cemoro Sewu. Begitu tubuh mereka melewati gerbang kayu yang menandai batas jalur pendakian, seolah ada beban berat yang terangkat dari bahu. Udara terasa lebih ringan, lebih normal. Tidak ada lagi bisikan,
Tidak ada lagi bayangan. Beberapa pendaki lain menoleh heran melihat kondisi mereka yang lusuh. Wajah pucat, mata sembab, pakaian kotor penuh tanah. Salah seorang penjaga pos menghampiri. "Kalian cuma bertiga?" tanyanya sambil menghitung. Reza tercekat. "Harusnya kami berempat. Teman kami, Bayu. Dia hilang di jalur atas." Penjaga pos saling pandang. Ekspresi mereka berubah tegang. "Hilang lagi," gumam salah satunya. "Sudah sering kejadian, selalu dengan cara yang sama." Ayu langsung terisak, tubuhnya hampir roboh kalau saja Dika tidak menahan. "Tolong cari dia, Pak. Tolong selamatin Bayu." Namun, jawaban yang keluar membuat hati mereka hancur. Pencarian sudah sering dilakukan, berulang kali, tapi tidak pernah ada yang kembali. Gunung ini menelan siapapun yang dipanggilnya. Reza marah. "Apa maksudnya? Kalian tahu soal ini, tapi tetap biarkan orang naik." Penjaga hanya menghela napas. Gunung Lawu punya rahasia. Tidak semua bisa diceritakan. Ada jalur yang tidak boleh dilewati. Ada kabut yang tidak boleh dilawan. Tapi orang-orang tetap datang, karena takdirnya sudah tertulis. Ucapan itu membuat dada Reza semakin sesak. Ia menatap jalur yang baru saja mereka tinggalkan. Bayangan Bayu masih segar di ingatannya berdiri di balik kabut, mengangkat tangan seolah berpamitan. Malam itu, mereka bertiga bermalam di base camp. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Ayu terus menangis. Dika berulang kali berjalan mondar-mandir. Reza duduk termenung, menatap kosong keluar jendela. Di luar, bulan separuh menggantung redup. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah gunung. Reza memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi justru disitulah ia mendengar suara itu lagi. Lirih, nyaris seperti bisikan dari balik daun jendela. Jangan lupakan aku." Ia tersentak, membuka mata lebar-lebar. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan dan desir angin. Tapi hatinya tahu, suara itu milik Bayu. Esok paginya, mereka turun ke kota. Wajah keluarga Bayu hancur mendengar kabar itu. Ibunya meraung, memukul-mukul dada sendiri. Ayahnya hanya terdiam kaku, menatap kosong ke arah Reza, seolah menuntut jawaban yang tidak pernah bisa ia berikan. Hari-hari berlalu, tapi bayangan malam di Lawu terus menghantui mereka. Ayu memilih berhenti mendaki selamanya. Dika berubah pendiam, jarang berbicara, bahkan kepada sahabat dekatnya. Sementara Reza, ia justru semakin sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia selalu berada di jalur kabut, sendiri, dan di kejauhan, Bayu berdiri, memanggil-manggil namanya dengan suara parau. Setiap kali ia mencoba mendekat, jarak itu tidak pernah berkurang. Bayu selalu semakin jauh, tertelan putihnya kabut abadi. Sampai suatu malam, Reza terbangun dengan keringat dingin. Di meja kecil dekat ranjangnya, ada secari kertas yang tidak pernah ia letakkan. Tulisannya samar, seperti kabur oleh air. Hanya satu kalimat, gunung ini menagih. "Jejak kita belum selesai." Oma, tangannya gemetar membaca tulisan itu. Ia mencoba berpikir logis, menganggapnya mimpi. Tapi noda tanah basah di sudut kertas itu terlalu nyata. Reza menatap kosong ke langit-langit kamarnya. Dalam hati, ia tahu, tragedi Lawu bukan sekadar hilangnya seorang teman. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kelam, menunggu, dan entah kapan, entah bagaimana, ia merasa dirinya dan teman-temannya akan dipanggil kembali ke jalur itu. Jalur yang ditutup kabut, jalur yang menyimpan suara-suara asing, jalur yang sudah menulis nama mereka di batu-batu tuanya. Sementara itu, di hutan Lawu, kabut kembali menebal. Dari balik pepohonan, terdengar suara langkah pelan. Bayu berjalan sendirian di antara kabut. Wajahnya datar, matanya kosong.
Bibirnya bergerak, berbisik sesuatu yang hanya bisa didengar angin. Teman-temanku akan kembali. Tragedi yang terjadi di Gunung Lawu masih menyisakan pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Apakah mereka tersesat dalam kabut abadi? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, yang tak mampu dijelaskan dengan logika manusia? Satu hal yang pasti, setiap langkah di jalur pendakian, setiap hembusan kabut yang menyelimuti puncak, seolah menyimpan bisikan masa lalu, mengingatkan kita bahwa Gunung Lawu bukan sekadar tempat wisata, melainkan sebuah ruang yang dihormati, dijaga, dan dipenuhi rahasia. Dan sampai hari ini, kisah para pendaki yang hilang tetap hidup sebagai jejak gelap yang tak akan pernah pudar. Terima kasih sudah menonton kisah misteri ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti cerita-cerita misteri berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap episode terbaru. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya.